Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat video jawaban dari pertanyaan yang ada di tiket PDAKMI dari Misradatul Ulum, dan ini ternyata terjadi di beberapa madrasah lain. Mungkin karena tidak terbiasa menggunakan VDI ya. Eh, untuk madrasah yang menggunakan server semi online. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjalankan VDI dan ketika diakses di browser tidak ada masalah? Yang pertama itu, kita cek dulu ketersediaan adapter. Nah, ketersediaan adapter kita cek di sini network, kita yang adapter setting ya. Intinya kita harus masuk ke pengaturan yang ini ya. Nah, di sini untuk internet saya akan gunakan WiFi, untuk lokalnya saya akan pakai jaringan yang LAN ya. Nah, saya rubah di sini, yang LAN ini saya rubah. Saya rubah menjadi IP-nya jadi manual ya. Ya, caranya seperti ini kita rubah. Nah, IP yang digunakan di sini harus sama dengan IP yang ada di VDI ya. Harus satu segmen dengan IP yang ada di VDI. Bukan IP-nya sama ya, tapi segmennya sama. Nah, di maksudnya segmen itu adalah angka-angka yang ada di depan ya. Nah, di PDAKMI sendiri di VDI AKMI sendiri menggunakan IP 192.168.0. Nah, di belakangnya itu dia menggunakan 212. Nah, untuk server kita menggunakan IP yang berapa saja, yang penting tidak bentrok dengan klien dan bukan 212. Misalnya saya di sini menggunakan 201. Nah, yang bagian depan ini harus yang sama maksud saya tadi, yang 192.168.0.201 ini harus sama. Ini otomatis ini bisa tidak diisi ya. Gateway-nya tidak perlu diisi karena ini akan menjadi jalur keluar, bukan jalur output ya, bukan untuk diakses internet. Bukan untuk mengakses internet, ini untuk dari klien ke server ya. Nah, kebetulan IP ini sama dengan yang di virtual box, saya kan jadi 202. Oke, bisa. Dia sama dengan IP yang ada di sini, virtual host ya, makanya tadi tidak bisa. Jadi gunakan IP yang belum terpakai ya. Nah, ini dia menggunakan 201, makanya tadi tidak bisa. Oke, ini aman ya. Ini bisa di disable saja kalau tidak dipakai ya. Jadi kita fokusnya di dua ini, yang LAN dan yang ke internet. Nah, selanjutnya kalau sudah di setting IP-nya, maka selanjutnya adalah masuk di pengaturan VDI-nya. Nah, di sini di network pastikan menggunakan di sini adalah bridge adapter. Kemudian nama adapter yang dipilih harus sama dengan yang ada di sini. Nah, ini yang akan ke klien, maka kita pilih Intel R Ethernet connection ya. Intel R Ethernet, kita lihat di sini. Intel R Ethernet connection, kita pilih yang ini. Nah, tidak boleh salah pilih di sini ya, wajib sama. Yang tidak setting IP segmen 0 tadi yang di Ethernet ini, nama adapternya harus sama dengan yang di sini. Nah, jangan sampai di sini pengaturannya sudah benar tapi di sini ngarahnya ke yang lain, itu enggak akan ketemu. Nah, kemudian adapter 2 pastikan dia statusnya aktif dan digunakan sebagai NAT. NAT ini untuk koneksi ke internet. Kenapa? Karena ada koneksi antara VDI ke internet
jadi dia butuh NAT-nya ya, seperti itu. Oke, simpan. Selanjutnya, nah itu yang harus kita pastikan ya. Oke, dan sekarang sebelum kita jalankan, kita harus pastikan juga ini jangan sampai statusnya tidak terkoneksi. Maksudnya tidak terkoneksi itu adalah seperti ini. Kabelnya saya cabut ya. Tidak terkoneksi kabel seperti itu, akhirnya apa? PDA-nya tidak bisa diakses dari IP yang 192.168.0.212. Karena kenapa? Adapternya tidak aktif, tidak terkoneksi. Minimal ini terkoneksinya ke hub ya, minimal satu klien lah, atau ke hubnya minimal ya, seperti itu. Setelah itu kita running, kita run PDA-nya. Nah, kemudian untuk memantau kita buka, tekan Ctrl R, CMD, komen, pakai komen ya. Nah, ini untuk memantau koneksi ke server, kita lakukan ping 192.168.0. IP servernya tadi adalah 212. Kemudian kita tambahkan -D supaya pingnya berlanjut ya. Nah, kita tunggu sampai replay. Di sini masih RTO, artinya PDA-nya belum jalan ya. Kita tunggu dulu PDA-nya jalan. Ya, karena banyak sekali aplikasi yang jalan, ini di saya akhirnya lambat ya. Ini masih proses. Kita pantau. Kenapa lambat seperti ini? Karena dia di laptop saya gunakan laptop ini bukan server, dan di server saya lagi banyak aplikasi lainnya jalan, akhirnya butuh waktu untuk penyelesaian prosesor yang dibutuhkan oleh PDA. Saran saya ke teman-teman ya, baiknya kalau menggunakan untuk server ujian ya, kalau bisa jangan banyak aplikasi yang jalan ya, supaya enggak berat PDA-nya jalan diakses. Ini masih proses. Nah, ini sudah kita perhatikan di sini. Ketika PDA sudah siap, maka secara otomatis ketika respon daripada ping kita akan mendapatkan replay. Ini sudah siap, ini yang diakses. Saya tutup. Dan saya akan buka, saya pakai browser. Saya tutup dulu. Nih, 192.168.202. Nah, ini untuk akses siswa ya. Kalau untuk Proctor itu menggunakan menu pengawas /web ya. Ini untuk login Proctor dan pengawas. Oke, tadi sebelumnya saya sudah login ya. Saya login dulu. Jadi untuk Proctor dan pengawas loginnya menggunakan alamat ini. Nah, kalau seumpama madrasah kita mau sinkron, mau login, yang pertama harus login itu adalah madrasahnya. Nah, saya akan coba masuk dulu di madrasah ini. Nah, yang pertama digunakan login itu adalah menggunakan ID server. Jangan langsung akses pengawasnya. Ya,
ID servernya dulu yang kita gunakan login. Nah, ciri-ciri kalau aplikasi tersebut sudah siap diakses oleh akun pengawas, ini sudah muncul nama madrasahnya di depan. Jadi kalau di depan ini belum ada nama madrasahnya muncul, maka secara otomatis login pengawas akan gagal masuk ya, seperti itu. Nah, kemudian passwordnya dan apa? Saya passwordnya. Oke. Nah, setelah login, yang pertama dilakukan itu adalah sinkronisasi. Nah, saya akan kosongkan dulu ya. Ini sudah sinkron, saya akan kosongkan dulu. Reset. Reset ini artinya saya akan mengosongkan data. Nah, perlu diingat juga setelah reset ini datanya masih 100%. Untuk melihat yang sebenarnya kita refresh dulu. Butuh waktu sekitar 1 menit baru cek kembali ya, baru refresh ya. Ini kita lakukan sinkronisasi, sinkron ujian. Selesai. Sinkron soal. Nah, sinkron paket. Sinkron ruangan. Nah, di sini maksud saya, pengawas ruangan itu, data pengawas ruangan akan masuk ke dalam aplikasi lokal kalau kita sudah melakukan sinkron ruangan. Jadi kalau belum sinkron ruangan, otomatis login pengawasnya belum ada di dalam aplikasi lokal untuk semi online. Beda dengan yang online. Kalau yang online tidak perlu ada sinkron. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah sinkron dari data 1 sampai data 6. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh proktor adalah melakukan aktivasi ujian kalau di sini statusnya belum aktif ya. Caranya ya, ini muncul nonaktifkan karena saya nonaktifkan dulu ya. Misalnya seperti ini statusnya. Jangan menunggu ini berubah sendiri kalau semi online. Beda dengan yang online. Kalau yang online akan dirubah oleh admin pusat. Kalau yang di lokal silahkan aktifkan sendiri. Caranya klik tanda panah kecil, aktifkan. Oke. Nah, di tiket kemarin saya lihat beberapa juga madrasah bertanya, Pak, kok status ujiannya belum aktif ya yang di semi online? Ya betul, karena belum diaktifkan oleh proktornya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba login menggunakan akun pengawas. Ya, akun pengawas ambil dari PD admin. Nah, yang di simulasi ini setelah saya cross check dengan tim CBT, ternyata setiap server yang masuk data pengawasnya hanya 1 ya. Jadi yang pengawasnya lebih dari 1 atau ruangannya lebih dari 1, yang di Gladi ini cuman 1 pengawas yang bisa login ya. Nah, ini bisa monitor pelaksanaan. Jadi itu untuk pengawas. Nah, untuk melihat data pengawas yang masuk, jangan cuma berpatokan di PDF-nya saja ya, lihat juga di data hasil sinkron. Seperti ini. Anda masuk di data ruang. Data ruang ini kode ruangnya siapa, passwordnya apa, itu yang bisa digunakan. Kalau di sini muncul 1 saja, jadi 1 aja yang bisa login. Pengawas ruang kedua, kalau tidak muncul di sini artinya tidak bisa di login di aplikasi lokal. Tapi untuk di pelaksanaan nanti sudah kita koordinasikan dengan tim CBT, itu nanti akan dimunculkan 2 kalau memang pengawasnya ada 2, seperti itu ya. Nah, oke. Saya rasa cukup untuk pengantar dari saya untuk aplikasi CBT terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan oleh teman-teman, dan berharap nanti di pelaksanaan kasus-kasus kecil seperti ini tidak ditemukan lagi. Dan harapan saya juga pada teman-teman, karena ini minggu depan tanggal 8 sudah pelaksanaan, harapan kami adalah madrasah sudah benar-benar siap
infrastrukturnya, termasuk install DI-nya ke yang pakai Semi Online, eee, sebelum pelaksanaannya. Nanti jangan sampai nanti di pelaksanaan baru mau, install DI, baru mau ini, apa dan sebagainya, baru mau sinkron. Nah, itu biasanya terkendala saat sinkron kalau sudah, di hari H, karena apa, traffic naik. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi